Perkenalkan, nama saya Raka Yusarustu Putra, nomor absen 22, kelas 10 jurusan Teknik Kimia Industri B. Sekarang saya akan mempresentasikan proyek individu yang telah saya buat dan telah saya pelajari, yaitu tentang pengurangan jejak karbon. Pengertian. Apa sih itu jejak karbon? Jejak karbon adalah jumlah emisi atau gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida, yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dalam kurun waktu tertentu. Seiring dengan bertambahnya populasi dan globalisasi, jejak karbon pun semakin tinggi dan mempengaruhi iklim dunia secara negatif. Berikut faktor penyumbang jejak karbon. Faktor penyumbang jejak karbon terbesar pertama adalah penggunaan kendaraan. Kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, atau gas akan menghasilkan jejak karbon dari proses pembakaran bahan bakar tersebut. Berpergian menggunakan kendaraan pribadi artinya kita berkontribusi untuk menghasilkan lebih banyak gas emisi karbon dioksida. Faktor penyumbang jejak karbon terbesar kedua adalah penggunaan energi listrik dan air. Penggunaan energi listrik untuk keperluan sehari-hari, misalnya seperti TV, AC, lampu, kulkas, mesin cuci, mesin pompa air, microwave, dan berbagai peralatan listrik lainnya, dapat menghasilkan gas emisi yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil pada pembangkit listrik. Faktor penyumbang jejak karbon terbesar ketiga adalah konsumsi makanan. Makanan yang kita konsumsi juga jadi salah satu sumber gas emisi, terutama jika makanan tersebut berpotensi menjadi gunungan sampah, mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, proses distribusi, hingga barang tersebut sampai di tangan kita. Menghitung jejak karbon sendiri dapat membantu kita mengenali berbagai cara untuk mengurangi dampak pada lingkungan. Menghitung jejak karbon mengharuskan kita mempertimbangkan beragam faktor. Kita mungkin tidak bisa mendapatkan angka pasti dari jejak karbon kita, tetapi kita bisa mendapat estimasi yang cukup akurat dari menghitung. Yuk kita menghitung jejak karbon kita dengan manual. Nomor 1. Hitung jumlah orang di rumah kita. Penjelasan. Jika kita tinggal sendiri, jejak karbon kita kemungkinan akan lebih tinggi dari orang yang tinggal di rumah atau apartemen bersama orang lain. Jika tinggal bersama orang lain, kita akan berbagi ongkos listrik, air, bahan bakar untuk hidup di rumah. Penjelasan poin yang didapat dari penjelasan tersebut, jika kita tinggal sendiri, tambahkan 14 poin ke dalam jejak karbon kita. Jika kita berbagi rumah atau apartemen dengan satu orang lain, tambahkan 12 poin. Jika kita berbagi rumah atau apartemen dengan dua orang lain, tambahkan 10 poin. Jika kita berbagi rumah atau apartemen dengan 3 orang lain, tambahkan 8 poin. Jika kita berbagi rumah atau apartemen dengan 4 orang lain, tambahkan 6 poin. Jika kita berbagi rumah atau apartemen dengan 5 orang, tambahkan 5 poin. Jika kita berbagi rumah atau apartemen dengan lebih dari 5 orang, tambahkan 2 poin. Estimasi. Karena saya berbagi rumah atau apartemen dengan 4 orang, tinggal bersama keluarga, maka saya tambahkan 6 poin. Total poin yang saya dapatkan pada perhitungan nomor 1 ini adalah 6 poin. Perhitungan nomor 2. Perhatikan ukuran rumah kita. Penjelasan. Rumah berukuran kecil memberi efek yang lebih sedikit terhadap lingkungan. Perhatikan ukuran rumah kita saat menghitung dampaknya terhadap lingkungan. Penjelasan untuk mengetahui poin dari penjelasan di samping, yaitu jika kita tinggal di rumah besar, tambahkan 10 poin ke dalam skor. Jika kita tinggal di rumah berukuran sedang, tambahkan 7 poin. Jika kita tinggal di rumah kecil, tambahkan 4 poin. Jika kita tinggal di apartemen, tambahkan 2 poin.
apartemen atau kos ya. Estimasi. Karena saya tinggal di rumah kecil, maka saya tambahkan 4 poin. Total poin yang saya dapatkan pada perhitungan nomor 2 adalah 4 poin. Perhitungan nomor 3, evaluasi pilihan makanan kita. Penjelasan. Jenis makanan yang disantap juga mempengaruhi jejak karbon kita. Jejak tersebut akan lebih besar jika kita menyantap daging ternak secara rutin. Dan angka itu akan mengecil jika kita sama sekali tidak menyantap daging atau produk hewani. Penjelasan di samping tersebut, kita dapat mengetahui poin yang kita dapatkan dari penjelasan tersebut. Yaitu jika kita menyantap daging hewan ternak setiap hari, tambahkan 10 poin. Jika kita menyantap daging hewan ternak beberapa kali dalam seminggu, tambahkan 8 poin. Jika kita adalah seorang vegetarian, tambahkan 4 poin. Jika kita seorang vegan atau hanya menyantap daging hewan liar, tambahkan 2 poin. Kita juga perlu menambah 12 poin apabila sebagian besar makanan yang kita santap adalah makanan kemasan seperti pizza beku, sereal, dan keripik kentang. Jika kita menyantap makanan kemasan dan makanan segar secara seimbang, cukup tambahkan 6 poin. Jika kita hanya memakan bahan-bahan segar, bahan-bahan dari petani lokal atau daging hewan buruan, tambahkan 2 poin. Estimasi. Karena saya seminggu ini beberapa kali menyantap daging hewan ternak, maka saya tambahkan 8 poin. Karena saya seminggu ini menyantap makanan kemasan yaitu keripik kentang, maka saya tambahkan 12 poin. Jadi total poin di perhitungan nomor 3 ini adalah 20 poin. Perhitungan nomor 4. Periksa konsumsi air kita. Penjelasan. Konsumsi air dari perabotan di rumah juga penting untuk diperhatikan saat menghitung jejak karbon. Pertimbangkan beberapa kali dalam seminggu kita menyalakan mesin cuci piring dan atau mesin cuci. Penjelasan poin di penjelasan tersebut adalah jika kita menyalakan mesin cuci piring atau mesin cuci lebih dari 9 kali dalam seminggu, tambahkan 3 poin. Jika kita memakai mesin tersebut sebanyak 4-9 kali, tambahkan 2 poin. Jika kita memakainya sebanyak 1-3 kali, tambahkan 1 poin. Jika kita tidak punya mesin ini, tidak perlu menambah poin. Apabila kita memiliki mesin pencuci piring dan mesin cuci, kalikan poin kita dengan 2. Estimasi. Karena saya menyalakan mesin cuci sebanyak 8 kali, maka saya tambahkan 2 poin. Total poin di perhitungan nomor 4 adalah 2 poin. Perhitungan nomor 5. Tentukan berapa banyak pembelian rumah tangga yang kita lakukan setiap hari. Penjelasan. Jumlah barang rumah tangga yang dibeli juga dapat mempengaruhi jejak karbon kita. Jika kita membeli banyak barang baru, skor kita akan lebih tinggi daripada orang lain yang tidak membeli apa-apa atau hanya membeli barang bekas. Penjelasan poin dari penjelasan di samping adalah jika kita membeli lebih dari 7 barang baru berupa furnitur, elektronik, atau gawai rumah tangga lainnya per tahun, tambahkan 10 poin. Jika kita membeli antara 5-7 barang, tambahkan 8 poin. Jika kita membeli antara 3-5 barang, tambahkan 6 poin. Jika kita membeli kurang dari 3 barang, tambahkan 4 poin. Jika kita hampir tidak membeli apa-apa atau hanya membeli barang bekas, tambahkan 2 poin. Estimasi. Karena saya hampir tidak membeli apa-apa,
maka saya tambahkan 2 poin. Total poin yang saya dapatkan pada perhitungan nomor 5 adalah 2 poin. Nomor 4. Pertimbangkan berapa banyak limbah yang kita hasilkan. Makin banyak tempat sampah yang terisi tiap minggu. Penjelasan. Makin banyak tempat sampah yang terisi tiap minggu, makin besar jejak karbon kita. Hitunglah berapa sering kita mengisi tempat sampah setiap minggu dan tambahkan poin sesuai jumlah tersebut. Jika kita mengisi penjelasan poin, penjelasan poin dari penjelasan di samping, jika kita mengisi 4 tempat sampah setiap minggu, tambahkan 50 poin. Jika kita mengisi 3 tempat sampah per minggu, tambahkan 40 poin. Jika kita mengisi 2 tempat sampah per minggu, tambahkan 3 poin. Jika kita mengisi 1 tempat sampah per minggu, tambahkan 20 poin. Jika kita mengisi setengah tempat sampah atau kurang per minggu, tambahkan 5 poin. Estimasi. Karena saya mengisi 1 tempat sampah per minggu, maka saya tambahkan 20 poin. Total poin yang saya dapatkan pada perhitungan nomor 6 adalah 20 poin. Nomor 7. Perhitungan nomor 7. Kenali jumlah limbah yang kita daur ulang. Jika kita tidak melakukan daur ulang, tambahkan 24 poin ke skor kita. Namun, jika kita melakukannya, mulailah dengan memberi 24 poin. Lalu kurangi sesuai jenis barang yang daur ulang. Penjelasan yang dapat kita dapatkan dari penjelasan di samping. Kita bisa membagi 4 poin dari masing-masing kategori berikut ini. Kaca, plastik, kertas, aluminium, besi, limbah, makanan atau pembuatan kompos. Estimasi. Karena saya tidak melakukan daur ulang, maka saya tambahkan 24 poin. Total poin yang saya dapatkan pada perhitungan nomor 7 adalah 24 poin. Perhitungan nomor 8. Hitung skor transportasi tahunan. Kita juga perlu kita juga perlu mempertimbangkan jejak karbon saat bepergian, baik berdasarkan jarak yang kita tempuh dengan kendaraan pribadi, jarak yang ditempuh dengan transportasi publik, dan jarak yang ditempuh saat bepergian dengan pesawat untuk berlibur. Penjelasan poin dari penjelasan di samping. Untuk penggunaan kendaraan pribadi, tambahkan 12 poin apabila kita berpergian lebih dari 24.000 km per tahun. Tambahkan 10 poin jika kita berpergian sejauh 16.000 km sampai 24.000 km per tahun. Tambahkan 6 poin jika kita berpergian sejauh 1.600 km sampai 16.000 km per tahun. Tidak perlu menambah poin jika kita tidak punya mobil. Untuk transportasi umum, tambahkan 12 poin jika kita bepergian lebih dari 32.000 km per tahun. Tambahkan 10 poin jika kita bepergian sejauh 24.000 km sampai 32.000 km per tahun. Tambahkan 6 poin jika kita berpergian sejauh 16.000 km sampai 24.000 km per tahun. Tambahkan 4 poin jika kita berpergian sejauh 1.600 km sampai 16.000 km per tahun. Tambahkan 2 poin apabila kita berpergian kurang dari 1.600 km per tahun. Tidak perlu menambahkan apapun apabila kita tidak memakai transportasi publik. Untuk perjalanan udara, tambahkan 2 poin apabila kita hanya berpergian dalam jarak pendek selama 1 tahun, seperti perjalanan antar kota di satu pulau yang sama.
Tambahkan 6 poin jika kita berpergian lebih jauh, seperti ke pulau lain atau negara tetangga. Tambahkan 20 poin jika kita berpergian jauh seperti ke benua lain. Estimasi, karena saya bersering berpergian menggunakan transportasi umum atau bus Trans Jogja sejauh 1.600 km sampai 24.000 km per tahun, maka saya tambahkan 4 poin. Total poin di perhitungan nomor 8 ini adalah 4 poin. Perhitungan nomor 9. Jumlahkan semua poin yang kita miliki. Maaf, ini adalah penjumlahan ya. Setelah menghitung poin untuk masing-masing kategori, jumlahkan semuanya untuk mendapat skor jejak karbon. Makin kecil skornya, makin bagus. Jika skor kita kurang dari 60 poin, kita memberi dampak kecil pada planet ini. Jika lebih tinggi dari 60 poin, kita mungkin perlu mencari cara lain untuk mengurangi dampak terhadap planet ini. Sebagai contoh, kita bisa mengganti perabotan lama dengan perabotan hemat energi, mengurangi pembelian barang kemasan, memakai transportasi publik, atau menebeng teman, membuat kompos, dan mendaur ulang. Total keseluruhan poin, yaitu total keseluruhan poin yang saya dapatkan dari perhitungan di atas adalah 82 poin. Karena skor saya lebih tinggi dari 60, maka saya perlu mencari cara lain untuk dapat mengurangi dampak pada planet ini seperti cara di samping ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pembacaan. Terima kasih. Ya.